Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Ilham sebagai technical analyst dan hari ini saya juga ditemanin oleh Pak Arandi yang tadi sempat muncul ya. Beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan hari ini beliau akan memaparkan informasi pasar serta sektor tertentu. Jadi bila Smart People memiliki pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan dengan cara mengetik pada kolom chat. Nah, sekarang kami akan mengulas terlebih dahulu mengenai berita, mengenai komoditas, dan nantinya langsung ke sesi perkembangan global ya, Smart People. Untuk komoditasnya ya, transaksi asing dan juga sektor, ada emas yang naik sebesar 0,05% ke 2.919 per troy ounce, ada emas per gramnya yang terkoreksi sebesar 0,71% ke 1.530.762 per gramnya, ada perak atau silver yang naik sebesar 2,59% ke 33.200 33.230. Ada minyak mentah WTI yang terkoreksi nih sebesar 2,8% ke 66 per barel. Ada gandum yang naik sebesar 1,55% ke 549 dan ada nikel yang terkoreksi sebesar 0,5% ke 15.850. Kalau kita ngomongin soal transaksi asing ada net buy dan juga net sell. Kalau kita lihat dua di antara net buy terbesar dari saham BBRI ya sebesar 147,5 miliar dan saham BBCA sebesar 119,7 miliar serta yang ketiga ada saham Ratu sebesar 53,5 miliar. Dan di sisi lain ada neselnya nih Smart People dari saham BMRI sebesar 421,6 miliar, ada saham PTRO sebesar 54 miliar dan ada saham BRIS sebesar 46,2 miliar. Berdasarkan aplikasi RHB Trade Smart ID, kemarin ada sebanyak 556 saham yang ditutup menguat, ada 240 saham yang ditutup melemah, dan ada 253 saham yang ditutup stagnan. Secara indeks sektoral, kemarin indeks yang paling memperlihatkan pertumbuhan tertinggi yaitu dari teknologi sebesar 5,94%, ada indeks industrial sebesar 2,86%, dan ada basic material sebesar 2,23% nih, small people. Baik, kita akan masuk ke market global ya untuk DJI atau DJI atau Dow Jones Industrial Average Index. Kemarin ini cukup menarik bahwa DJI tutup sebesar 1,14% positif ke level 43.006 dengan rentang pergerakan di 42.190 hingga 43.123. Hopefully untuk pasar IHSG hari ini juga mengikuti hijau ya dari indeks DJI tersebut. Nextnya ada indeks DAX yang masih ditutup positif ya di 23.081 naik sebesar 3,38% dengan rentang pergerakan di 22.913 hingga 23.398. Dan kalau kita misalnya ngomongin soal IHSG ya, Smart People, IHSG kemarin berhasil tutup positif di atas level resistennya sebelumnya ya, karena kalau ketika resisten ditembus, resisten tersebut menjadi support ya, sedikit trips ya, Smart People trick and tips ya. Di atas 6.500 dan ada potensi ke 6.750 ya untuk IHSG dengan rentang pergerakan kurang lebih di area di 6.350 ya atau 6.360 hingga di 6.600. Kalau kita ngomongin soal rupiah, ini menarik juga. Di sisi lain rupiah mengalami penguatan sebesar 0,80% di 16.309 dibandingkan hari sebelumnya yang tutup di 16.440. Baik, Smart People, kita akan masuk ke tim riset. Silakan Pak Arandi untuk pemaparannya. Ya, pagi Ilham, pagi teman-teman. Sebentar saya buka filenya ya. Ini maaf saya agak pilek, jadi kalau agak dengau gitu tolong dikasih tahu ya. Eh, jadi kemarin hari Rabu saya publish.
dan tulis report soal data bulanan oil and gas di Indonesia dan secara global. Ini gunanya apa? Ini saya pengen membantu investor supaya mereka bisa nge-track dari sisi fundamental, dari sisi harga atau perkembangan di industri oil and gas itu seperti apa yang mungkin dapat berpengaruh terhadap pergerakan harga saham-saham yang ada di sektor oil and gas. Ini setiap bulan saya selalu buat, cuman tanggalnya memang tidak selalu di akhir bulan. Nah kemarin eh, di bulan Februari itu ada dua isu yang saya tangkap yang menurut saya ini cukup signifikan. Yang pertama adalah kasus Pertamina, kasus dari impor minyak, impor bensin yang menjadi salah satu isu yang sudah cukup lama sekarang dibuka lagi dan kasusnya sendiri kasus tahun 2019-2020 yang cukup menggemparkan Indonesia dan juga eh, eh, konsumen bensin di Indonesia. Yang kedua, itu adalah rilisnya peraturan baru Keputusan Menteri nomor 7677 tahun 2025 tentang HGBT, harga gas bumi tertentu. Nah, dua major event ini yang banyak mempengaruhi eh, eh, pergerakan harga saham sektor oil and gas di bulan Februari kemarin. Kalau secara global, eh, di bulan Februari, sumur produksi US itu sekitar 486 sumur atau 3% turun, cuman dari sisi year to date itu udah naik sekitar 4 sumur. Dan akibatnya, produksi minyak Amerika itu naik 2% year on year ke 13,5 juta barrel per hari. Sementara di sisi lain, ada produksi, ada permintaan. Negara pengimpor minyak terbesar di dunia yaitu Cina, dia itu di 2 bulan 2025 itu dia menurunkan impor minyaknya sebesar 7% ke 10,4 juta barrel per hari. Tahun lalu masih sekitar 11-an, di 2 bulan, tahun ini 2 bulan 2025 hanya 10,4. Kenapa? Mereka switching ke mobil listrik sama ke mobil hybrid. Dan ini menyebabkan adanya perlambatan pertumbuhan permintaan bensin sorry, di China. Itu yang terjadi. Dan tadi pagi juga harga Brent turun lagi ke $69 per barrel. Itu karena ada uh, dua hal. Satu, OPEC memutuskan akan tetap menaikkan produksi mereka di bulan April. Jadi tidak ada perubahan. Terus yang kedua, persediaan minyaknya Amerika itu naik lagi. Tentu karena produksinya juga cukup tinggi, 13,5. Dan itu menyebabkan harga minyak juga terjerembab. Itu yang terjadi secara global ya. Kalau di Indonesia, tadi saya sempat ceritakan tentang kasus Pertamina. Jadi kasusnya itu ternyata ada beberapa produksi minyak di Indonesia yang bisa dikelola domestik, ternyata diekspor keluar, terus diimpor lagi dalam bentuk bensin RON 92, 90, 88. Nah, yang mengejutkan adalah ternyata ada blendingan atau oplosan atau mix yang eh, orang tuh belinya RON 92, tapi ternyata itu ada campuran RON 88 sama RON 90. Dan ini yang menjadi apa namanya em, apa ya istilahnya ya ketidakpercayaan vote of confidence dari masyarakat tentang kualitas bensin RON 92-nya si Pertamina. Itu menyebabkan pada tanggal 27 Februari ketika hasil apa eh, 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 kronologis apa sangkaan sangkaan yang dikenakan ke Pertamina dipublish sama media menyebabkan ras orang beli Pertamax beli RON 92 di Shell, di BP Akra sama di Vivo. Dan di pasar modalnya sendiri harga saham Akra naik 9% dalam 1 hari sementara Elsa yang merupakan anak usaha dari Pertamina itu turun 3%. Nah, dia kebetulan sekali di hari Jumat sebelumnya itu saya baru publish report Akra yang saya bilang kalau Akra tahun ini mungkin bisa lebih bagus karena 1 tahun setelah pemilu biasanya ada perkembangan pertumbuhan yang sangat bagus di volume bensinnya. Terus yang kedua,
penjualan lahannya itu bisa naik sampai 100% waktu tahun 2019. Nah, itu yang menjadi prospek Akra di tahun 2025. Terus yang kedua, kita akan bahas yang soal HGBT. Eh, LNG midstream cost-nya tadi dihitung dan itu dikenakan sekitar 2,1 sampai 2,3 dolar per MMBTU untuk penggunaan LNG. Jadi si perusahaan em, siapa ya si midstream pegas dia beli di harga 9, dia kenakan 2,1 2,3, lalu dia jual ke si end user dengan harga yang kurang lebih sama lah. Jadi seperti itu yang dikenakan untuk HGBT. HGBT sendiri untuk 7 industri dan pembangkit secara rata-rata dari hitungan saya itu naik 15% dari 6 dolar per MMBTU ke 6,9 dolar per MMBTU. Kenapa 6,9? Karena hanya industri pupuk yang eh, di yang harga gasnya itu sama. Tidak ada perubahan di harga gas untuk ke pupuk. Sementara yang lain semuanya dipukul rata 7 dolar per MMBTU. Dan dari sisi volume ada pemotongan kuota gasnya. Kalau di HGBT yang sebelumnya yang udah expired tahun 2024 kemarin Desember itu sekitar 3,5 billion kubik feet per hari. Untuk di tahun 2025 itu hanya 2,2 billion kubik feet per hari. Jadinya itu turun 36% dan ada beberapa perusahaan yang tidak mendapatkan kuota untuk tahun 2025. Keputusan HGBT-nya berlaku sejak Januari, jadi transaksi yang sudah dilakukan yang menggunakan harga di luar HGBT itu akan either dikembalikan secara cash atau dia bisa gunakan sebagai diskon di pembelian selanjutnya. Dan jadi ini lebih selektif dan lebih tepat. Maksudnya si user dari HGBT benar-benar menggunakan kuotanya untuk keperluan industri. Kadang karena secara historis kuota kuota HGBT itu tidak pernah mencapai 100%, paling banter hanya 85%, 67%. Jadi ini selektif user yang di apa namanya diserahkan apa yang dikuotakan ya. It is good untuk Tegas. Dari sisi valuasi, saya ngelihat kalau ini oversold untuk Elsa untuk Tegas karena kasus yang governor di Pertamina. Uh, saya ngelihat begitu ini apa namanya beritanya sudah mulai menghilang itu maka uh, negatif sentimennya itu hilang maka secara fundamental tidak ada masalah untuk Elsa maupun untuk PGN. Elsa saat ini sudah sangat murah, dia hanya 3,7 kali PI, Pierce-nya di 6,9. Jadi upside-nya bisa hampir 2 kali lipat. Terus untuk S, eh, eh, SPG, SGP prospek itu saat ini PGN di 6,8 kali, sementara Pierce-nya 13,7 kali. Ini saya juga optimis untuk dua hal ini. Begitu kasus Pertamina ini mungkin mulai mulai turun ya, ini akan menjadi katalis positif untuk Elsa dan PGN oversold. Apalagi PGN dia ada kemungkinan harga jualnya dia naik di tahun 2025. Untuk Akra, seperti report saya sebelumnya yang sudah saya pernah saya ceritakan di hari Senin, itu saat ini PI-nya di 9,5 kali, Pierce-nya 10,6. Jadi masih ada upside untuk perusahaan-perusahaan oil and gas. Dan secara, kalau saya boleh cerita di sini, kalau secara ini ya, perbandingan terhadap GCI, mereka relatif lebih lebih resilient. Kita bisa lihat di sini, year to date, uh, sektor oil and gas itu masih outperform GCI. Well outperform dalam artian penurunan si sektor oil and gas tidak semasif penurunan di GCI. Dan dari sisi outflow dalam di bulan Februari itu outflow sekitar 14,9 triliun di GCI, sementara di perusahaan oil and gas itu hanya sekitar 10 sampai 15 miliar. Jadi sangat jauh ya. Si GCI-nya outflow 14,9 triliun, perusahaan oil and gas itu hanya 10 sampai 15 miliar. Jadi mungkin sektor ini bisa jadi pertimbangan teman-teman Bapak Ibu untuk menjadi pilihan investasi. Ini dari saya kembali ke Ilham. Terima kasih. Terima kasih Pak Randi. Nah, mungkin sebagian dari smart people juga penasaran. Menarik juga nih untuk sektor oil and gas. Dan tadi ada topiknya Elsa. Kita akan melihat nih smart people pergerakan dari saham Elsa terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam stock picks-nya.
Untuk Elsa nih Smart People kita akan lihat. Jadi sempat juga ada Smart People yang bertanya mengenai saham Elsa. Ini sudah kurang lebih dari buy on weakness-nya ya sudah 7 hingga 8 persenan ya. Selamat untuk Smart People yang membeli saham Elsa beberapa hari lalu atau ya tanggal 28 Februari pekan lalu. Nah, sekarang saham Elsa juga sedang mengalami koreksi. Ini bisa dimanfaatkan untuk buy on support ya di area 378 hingga 382 dengan target teknikalnya sebesar 416 dan juga stop lossnya kurang lebih di area 360. Namun kalau misalnya kita melihat pemaparan dari Pak Aradi, topiknya ya dengan target saham Elsa di 560, ada potensi upside sekitar 48% ya. Jangan lupa untuk level stop loss-nya atau toleransi risiko di area 336 nih, smart people. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik, kita review dulu ya saham-saham kemarin yang dijadikan topik. Untuk saham cuan, saat ini masih di hold terlebih dahulu dengan TP terdekatnya di kurang lebih di 7575 ya untuk saham cuan. Dan untuk saham Mika yang kemarin entry ya di 2380 untuk TP-nya sudah ada yang TP ya di 2510. Selamat ya Smart People bagi yang mengambil saham Mika. Dan kita akan masuk ke tiga stock pick ya. Kemarin ada dua, sekarang ada tiga. Kira-kira apa saja? Ada dua perbankan ya, satu saham otomotif. Yang untuk perbankan kita masuk ke saham BBCA ya. Saham BBCA ini ada potensi upside ya sekitar 10,28% ya untuk target profit kedua dan untuk target profit pertama ini di 9.350. Kalau misalnya kita lihat saham BBCA juga ada foreign ya sebesar 119,7 miliar kemarin ya. Untuk stop lossnya di area 8.625 dan secara volume ya saham BBCA juga volumenya cukup tinggi. Jadi bisa dimanfaatkan bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham BBCA atau average ya dari saham BBCA. Nextnya saham BBNI. Nah, saham BBNI kemarin sangat berani sekali ya untuk kenaikannya sebesar 5,69% ke 4.460 kalau kami menilai saham BBNI di atas level area supportnya di 4.360. Ini bisa buy on weakness ya di area 4.360 ya Smart dengan level supportnya di 4.250 untuk saham BBNI. Target profit pertamanya di 4.630 dan target profit keduanya di area 4.900. Dan jangan lupa Smart People, toleransi risiko atau level stop loss-nya ya jangan ketinggalan. Ini di area 4.150. Next ya, kita ke saham Astra Internasional. Wah, kalau misalnya kita lihat secara teknikal, ini namanya pola channel. Ini sedikit-sedikit tips and tricks ya bagi smart people. Dan ini bulat-bulat ini apa sih? Nah, bulat-bulat ini adalah pola double bottom. Jadi di teknikal itu ketika sebuah pergerakan membentuk pola double bottom dan terkonfirmasi ya um, melebihi neckline-nya atau lehernya ya area double bottom tersebut maka ada potensi pergerakannya lebih positif lagi. Dengan target profit ya saham Astra Internasional di 5.250 sejajar dengan area resisten sebelumnya dan supportnya atau di area 4.810 ya. Kalau misalnya Smart People mau entry sekarang di 4.900, kalau mau entry pada saat level supportnya ya bisa ditentukan di area 4.810 dengan toleransi risiko atau stop lossnya di 4.650 untuk saham Astra Internasional. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A Smart People. Jadi bagi Smart People yang memiliki pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan pada kolom chat. Oke, Pak Usman untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman, mohon bisa bahas Medco, SSIA, dan WIRG. Kita akan membahas satu persatu untuk saham MEDC,
FEDC terlebih, oh WIRG ya, WIRG terlebih dahulu ya, karena udah di chartnya. Ini kemarin ditutup positif sebesar 111 di 2,78%, ada kenaikan. Sama WIRG saat ini berada di area supportnya di 106. Bagi smart people yang mempertimbangkan membeli saham ini target profit pertamanya di area 122 dan target profit keduanya kurang lebih di area 134 serta toleransi risikonya kurang lebih di area 101 untuk saham WIRG. Nextnya untuk saham SSIA. Untuk saham SSIA ini masih bertahan smart people di atas level supportnya di area 850. Ini juga sempat dibawakan pada Morning Stopics ya. Untuk target profit pertamanya di area 895 hingga target keduanya di 930 untuk saham SSIA. Nextnya untuk saham MEDC. Untuk saham MEDC ini cukup menarik. Ini sudah mulai masuk area supportnya di area 980 hingga 1000. Jadi bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham ini, target profit pertamanya di 1050, target profit keduanya di 1100 dengan toleransi risiko kurang lebih di area 980. Semoga terjawab. Next, Breeze dan Telkom. Oke, Pak Kadek, Breeze. Dan Telkom, oke, Breeze sendiri masih berada di area supportnya ya, Smart People ya. Kurang lebih di 2550 bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham Breeze ini bisa diperhatikan untuk target keduanya di 2830 dan target pertamanya di 2680 serta level stop lossnya di 2470 hingga 2500. Kemudian selain saham Breeze itu saham Telkom. Baik, sebentar untuk saham Telkom kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, untuk saham Telkom ini juga cukup menarik. Ini ada potensi ya, masih potensi nih, double bottom ya. Ini bulat-bulatannya di sini nih. Bukan bulatan, maksudnya tanda-tandanya ini bottom pertama, ini bottom kedua. Ini terkonfirmasi untuk double bottom ketika break atau melebihi di atas 2690 hingga di atas 2700. Namun dalam jangka pendek ya, saham Telkom ini masih ada potensi ya. Target pertamanya di 560 dan target keduanya di 2750 serta toleransi risiko di 2320 dan selama saham Telkom ini berada di atas level supportnya di 2360 masih ada potensi upside. Apalagi kalau saham Telkom yang tadi saya sempat jelaskan bila pergerakannya melebihi area 2690 hingga 2700 itu ada potensi lagi ke atas. Nah, kalau misalnya bocorannya bagaimana potensinya nanti kita ketemu di Morning Topics berikutnya ya Smart People. Kemudian kita ABFM atau BRPT kita ke BRPT terlebih dahulu ya untuk BRPT. Untuk BRPT saat ini berada di area supportnya ya, di 790 bagi smart people. Selama BRPT ini berada di atas area 790 masih ada potensi upside dengan target profit kedua di 880, target profit pertamanya di 835 dan toleransi risikonya kurang lebih ya di agak bawah dikit di 765. Kemudian di ABFM. Nah, untuk ABMM sendiri kalau misalnya kita lihat secara tren masih cenderung mengalami downtrend ya. Saat ini sebenarnya lagi menguji level 3130. Kalau misalnya hari ini saham ABMM belum bisa melebihi di atas 3140-nya itu masih ada potensi koreksi ke 2970. Namun bagi smart people yang berencana untuk membeli saham ini bisa ditarget profitkan di 3430 ya kalau misalnya melebihi atau membeli di 3130 dengan toleransi risiko kurang lebih di area 3060 ya smart people. Dan nggak terasa nih smart people, market sebentar lagi akan buka ya. Terima kasih atas semua pertanyaan dan kami juga ingin mengingatkan bahwa ada promo menarik dari RDN Maybank yang berlaku sampai Maret 2025. Smart people bisa mendapatkan cash reward hingga Rp700.000 dengan cara membuka rekening baru menggunakan RDN Maybank.
Smart people juga bisa menikmati komisi broker sebesar 0% untuk semua transaksi saham selama 30 hari pertama setelah membuka akun EDN Maybank khusus untuk nasabah baru RHB Sekuritas Indonesia yang bertransaksi melalui aplikasi. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Pak Arandi atas pemaparannya. Semoga cepat sembuh dan semoga kita semua yang menonton Morning Stock Picks pagi ini juga disehatkan semua ya, Smart People. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Transmart ID, easy, quick, smart.